Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jazakallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Baik ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita kepada bab berikutnya setelah tidak alhamdulillah bismillah. Ya, sekarang kita mempertajam ya. Setelah kita mempelajari makharijul huruf, maka kita diwajibkan untuk memahami yang namanya sifatul huruf. Nah, inilah bab-bab program pendidikan yang kami tampilkan ya. Sifat huruf secara maknawi itu hampir sama. Jadi secara makna hampir sama dengan makharijul huruf adalah untuk membedakan huruf yang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau di sifat huruf ini lebih kepada karakter-karakter huruf-huruf itu sendiri. Setelah kita mempelajari tempat-tempatnya di mana, fokus sih. Udah mentok deh. Bisa di zoom lagi nggak? Dia cerahnya ini Pak, udah kena dia. Kecerahannya udah kena. Tapi kan gambarnya warnanya terlihat. Ininya udah kena sistem kecerahannya udah. Ininya nggak kelihatan nanti. Nah. Iya. Masya Allah, ya Allah. Nah, kelihatan tetap masih kelihatan. Agak samar-samar. Apa-apa. Apa-apa. Yang ini juga enggak? Yang ini Pak? Yang ini pakai ini. Yang sebelah sana? Sebelah sana? Ah, ini. Agak terlihat. Ya inilah dalil-dalil daripada para ulama-ulama kita yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk mempelajari sifat-sifat huruf ini. Jadi mereka menjelaskan secara detail ya mengenai sifatul huruf, sifat-sifat atau karakter-karakter daripada huruf-huruf yang kita pelajari tadi itu dari makharijul huruf. Ya. Banyak ya, ini dari Dr. Su'ad Taithir Rahman ya. Ini. Kemudian dari Syekh Ati Aqabil Nasir, ini semuanya bermazhab dari jalur Al-Hafaz yang kita pelajari sekarang ini. Ya. Ini penjelasan detail mengenai sifatul huruf. Jadi kita mempelajari sifat huruf itu untuk membedakan antar huruf yang makhrajnya sama. Ya, kalla la tuti' ini misalnya ya. Kalla la tuti'. Nah, ini nih. Ini kan secara ininya zahirnya sebetulnya ini hampir ada kesamaan. Wasjud wa qadarib. Untuk dan juga yang kedua untuk mengetahui lemah dan kuatnya huruf. Ini kenapa kita harus mempelajari sifat huruf ini? Lemah dan kuatnya tadi ya. Kemudian ada yang tidak berdesis, ada yang syiddah, ada yang jahr gitu. Menyempurnakan pengucapan huruf. Nah, jadi ya menyempurnakan pengucapan huruf dengan kita mempelajari sifat huruf ini. Laim, basat. Nah, ini gimana cara bacanya coba? Nah, ini namanya apa ini? Mad. Apa Ki? Ustaz Fikri. Ini namanya mutamatsilain. Jadi di tempatnya sama, hurufnya sama, tetapi yang huruf yang pertama dia disukunkan.
maka dia diidghamkan di huruf yang berikutnya. Basat, tapi yang tidak menghilangkan juga yang di ini. Di huruf yang pertama ini, yang po ini tetap harus ada. Basat, basat, nah, seperti itu. Jadi tidak menghilangkan huruf yang makhrajnya sama ini. Nah ini namanya mutamalisain. Nanti ada lagi mutaqarribain yang hurufnya sama, tempatnya sama, tapi berbeda dari sifatnya juga sama. Nah seperti itu ya. Ini contoh-contoh aja. Dan ini adalah keterangan mengenai mengapa kita harus belajar sifat huruf. Nah seperti itu. Nah kita masuk kepada pembagian-pembagiannya ya. Nah ini dia, pembagian-pembagian daripada sifatul huruf. Ada namanya lazimah dan zatiyah. Kemudian ada aridhah, ya, tidak melekat ya. Kemudian, nah, yang paling pokok itu nanti di sini, yang sifat yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat memiliki lawan ini ya, jahar, nanti ada hamas, ada rokhawah, ada tawasud, ada syiddah, ada istifal, ada isti'la. Nah ini semua istilah-istilah yang harus nanti kita kenal setelah kita mempelajari daripada huruf-huruf itu tadi. Ya. Kemudian nanti ada sifat yang tidak memiliki lawan juga. Tadi itu sofir ya. Za, sa, so itu namanya sofir. Sofir artinya suara yang tajam. Tajam, sofir itu tajam. Sama kayak pisau itu. Sofir, tajam. Qolqalah artinya memantul. Lin artinya suara yang lembut. Inhiraf artinya menyimpang, takrir artinya bergetar, itu tadi ya. Takrir itu namanya. Kalau dalam lughah Arabiyah itu ada makna yang lain ya. Kemudian ada tafashi. Tafashi ini apa namanya? Suara yang menyebar atau hembusan nafas yang menyebar. Kemudian ada istitalah. Istitalah itu tadi apa? Suara yang memanjang. Nanti kita akan bahas satu persatu ini. Nah, kita masuk yang ini bab-babnya ya. Jadi hams dan jahar, syiddah dan rokhawah, isti'la dan istifal, itbaq dan infitah. Ini semua tergolong di dalam sifat yang berlawanan atau sifat yang berpasangan. Nah, jadi huruf-huruf itu nanti akan mempunyai sifat-sifatnya tersendiri. Baik dia masuk kemana dia di antara ini. Nah, kita mulai masuk ya. Yang pertama adalah hams dan jahar. Hams artinya adalah mengalirnya nafas atau udara. Ya, jadi mengalir, nafas atau udara itu mengalir. Nah, inilah huruf-hurufnya. Selain daripada huruf ini berarti dia bukan hams, dia bukan suara yang mengalir, apa? Udara yang mengalir. Contoh, sekarang semua huruf ini kita matikan, kita sukunkan ya. Af. Ah, itu namanya hams. Kemudian ini namanya hams. Kemudian as. Nah, tadi ya, lidahnya ditempel di sini tadi kan? As. Nah, itu namanya hams. Jangan berhenti, tapi as. Dikeluarkan. As. Nah, itu dia. Tapi ujung lidah di sini. Nah, as. Nah, bagus. Kemudian ini. Walaupun dia itu dinamakan hams, dikategorikan sebagai hams. Ya. Kemudian ya ini paling deras ya, paling deras nih SYA. Kemudian di ujung tenggorokan. Kemudian os, agak ditebalkan, os. Kalau diterusin asfo, kalau diteruskan seperti itu. Jadi karena dia sukun, os. Nah ini baru yang sempurna yang ini, asa. Nah ya, kalau ak. Nah itulah hamas itu namanya hamas. Ka, ki, ku, ak. Nah itu namanya hamas. Kemudian ta, at, it, ut, ta, ti, tu. Nah ini namanya hamas. Paham ya? Nah jadi ini kalau dalam ilmu tajwid ini dihafalkan. Jadi singkatannya adalah fahassahu syakhsun sakata. Nah jadi ngafalinnya gitu. Fahassahu syakhsun sakata. Fahassahu syakhsun sakata. Nah, atau sakat boleh juga gitu. Nah untuk mempermudah bahwasanya huruf-huruf hamas itu adalah ini.
Selain daripada ini berarti dia bukan hamas. Nah, gitu. Selain daripada ini berarti dia kelawannya, yaitu namanya jahar. Kalau tadi hamas mengalirnya nafas atau udara, sekarang jahar tertahan. Suaranya tertahan. Contohnya apa? Ba, ab, ab, aji. Nah, tertahan dia kan? Aji. Kemudian apa lagi? Apo, tertahan. Dan dia tidak mengeluarkan udara. Ya, suaranya lempeng. Suaranya itu tidak ada mengeluarkan nafas atau udara. Nah, jadi selebihnya daripada huruf-huruf ini berarti dia jahar. Nah, gitu aja ngafalinnya kayak gitu. Cara mengingatnya kayak gitu. Jadi selain daripada huruf-huruf yang dihamas ini berarti dia jahar. Nah, udah gitu aja. Ya, tapi kita perlu dihafal ini, yang ini perlu dimaknai dan perlu dipahami dan dihafalkan. Fahasahu syakhsun sakata. Cara membuktikannya dengan disukunkan tadi. Af, ah, ash, ah, ash. Nah, cara membuktikan bahwa dia hamas itu seperti itu. Nah, gitu ya. Nanti baru penyempurnaan cara pengucapan waktu dia hidup berharokat fathah atau kasrah atau dhammah. Tadi misalnya kan apa? Misalnya sa ya kan? Fa, ha, sa, ha. Nah, itu nanti penyempurnaan dalam pengucapan hurufnya. Itu nanti masuk di hukum-hukum, insya Allah. Nah, jadi gitu ya. Jadi sifat yang pertama adalah hamas dan jahar. Jadi hamas adalah mengalirnya udara, kalau jahar tertahannya udara. Huruf-hurufnya ini tadi. Kemudian masuk yang kedua. Yang kedua adalah syiddah dan ini kita tatbik dulu ya. Tatbik dulu di hamas ya. Coba kita tatbik ya. Nih, anak contohkan dulu nanti antum mengikuti. Nah, ini walaupun ini sebetulnya belum dipelajari ya, tapi ya harus diucapkan. Nggak apa-apa, harus dilafazkan. Seperti misalnya ini nih, ini kan belum dipelajari. Ini kan nun bertasydid, dia harus ditahan sampai dengan 4 harokat. Inna ma'al usri yusra. Nah, ini tadi ditahan sampai dengan 4 harokat ini. Jangan buru-buru kalau udah ketemu dengan nun dan mim yang bertasydid. Jangan buru-buru. Karena ini memperbagus bacaan, memperindah tajwid, mempertegas sifatnya juga. Inna ma'al usri yusra. Coba, Anda tanya, pelajaran kita ada di mana? Di mana? Ini pelajarannya. Apa namanya tadi? Hamas. Namanya hamas. Jadi antum tegaskan di sini. Usri yusra. Nah, tegaskan di situ. Inna ma'al usri yusra. Paham ya? Jadi pelajarannya ada di sini tadi. Ingat ya, ini jangan dibaca u ya, hati-hati. Ini huruf ain ini. Tekan tadi, eu. Jangan tapi eu. Nah, tekan dulu. Eu. Aus. Tekan dulu. Aus. Ah, tekan. Ei. Eu. Aus. Nah, gitu ya. Inna ma'al usri yusra. Kemudian yang kedua, nih, huruf so. Ini dia hamasnya. Kalau so beda dengan sin ya. Jangan baca fas, tapi fos. Tebel. Osbir sabran jamila. Ini namanya ikhfa hakiki. Ini kita belum pelajari ya. Nanti kita belajar di hukum. Masih panjang ya perjalanan. Jadi tanwin bertemu dengan jim, ini namanya ikhfa, ditahan. Sabran, siap-siap di huruf jim. Sabran jamila atau jamilan. Kalau dia pakai tanwin, maka dia dipendekkan di satu harokat. Jamilan. Tapi kalau nanti di sini ada alif, dan di sini ada waqaf, maka di tanwinnya tidak berfungsi, menjadi dia mat iwat, namanya mat iwat. Jamila, 2 harokat. Nah, itu ya. Itu nanti kita belajar di hukum. Itu namanya mat iwat. Jadi kita pelajaran tadi di sini ya. Jadi jangan fas tapi fos. So, tebel, so. Kalau dia mati os. Fos. Nah,
Desisnya ditampilkan supaya hamasnya keluar. Fasbir. Fasbir sabran jamilan. Nah, ya. Kemudian yang di sini, nah ini lagi, nih sa ini ya. Walam naku nut'imul miskina. Walam naku nut'imul miskina. Terus ini nih, ini hati-hati. Ini kebanyakan bacanya nute. Nute ya. Jangan nute ya, tapi nuto. Kembali ke huruf asalnya. Nuto. Nuto. Jadi qalqalah itu jangan baca jangan baca seperti ake, ate, kecuali ta, da, to, ka sama da, jim sama da, ya, ade sama aj. Tapi kalau to sama ko, alto sama ako. Nah, jangan ake. Nah, ini kayak gini. Walam naku nute, nute ini salah. Jangan nute tapi nuto. Iya, nuto. Walam naku nut'imul. Nah, gitu ya. Ini kebanyakan di sini kalau belum belajar tajwid, di sini bacanya nute. Nute bacanya. Nah, ya. Jadi harus diketahui, nuto kembalikan ke huruf asalnya. Coba, mau dicoba? Ya, antum dari Akhi Afandi, coba. Ini dari atas. Gak kelihatan ya? Oh, gitu. Kurang hamasnya antum. Ini kan kita belajar hamas sekarang. Os. Ditampilkan desisnya. Coba. Nah, tampilkan. Osrius soro. Ditampilkan. Coba lagi. Nah, ya. Nah, ya gitu. Jadi kan kita belajar hamas ini. Nah, gitu ya. Coba yang ini. Os. Ingat, ini huruf so. Beda dengan huruf. Oh, enggak. Antum ini ya? Ngeburu ya? Oh, minus. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Os. Ini bacanya os. Sabran. Ya, jamilan. Apa-apa, jamilan. Nah, iya. Jadi ditekankannya di sini, di so ini. Os. Fasbir. Jangan fasbir, tapi fasbir. Fasbir. Sabran jamila. Beda Pak nanti. Biasanya itu Pak, malah ini nanti. Yang ini, walam. Nah, ini nggak boleh ditahan karena ini sukun. Walam naku. Nah, nggak boleh ditahan. Walam naku nut'imul. Tampilkan. Kina. Ya gitu ya. Walam lagi. Walam naku. Nah, antum masih ini kita belum belajar qalqalah ya. Nah, ini tadi antum masih nuto. Harusnya nuto. Nah, di qalqalah nuto, pantul. Walam naku nuto, jangan nuto. Walam naku nut'imul miskina. Lagi. Walam naku nuto. Jadi jangan nuto. Nuto. Mantul. Jangan dipanjangin juga. Nut'imul. Nah, lumayan. Insyaallah. Gak apa-apa ya. Kita kan belajarnya masih di hamas ya. Tapi gak apa-apa. Yang lain juga nanti kita bahas. Ya, insyaallah. Siapa lagi mau coba? Panur, coba Panur. Kelihatan gak Panur?
Kelihatan nggak? In. Ya cukup, insya Allah bagus. Terus jadi tadi kita kan di sini ya, tampilnya di sini. Os, os, serius, soro. Terus yang ini? Nah ini jangan fast, tapi tebal. Pos, pos, bir. Masih belum Pak? Masih fast antum. Gini gini. Pos, 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 bir. Bir, Sorder. Nah, baru. Ya boleh Jamila, boleh Jamilan, nggak apa-apa. Yang terakhir? Ya, boleh. Nah, miss, ditampilkan, misa. Jadi ya seperti itu ya, cukup ya. Jadi menampilkan hamas-hamasnya, nah gitu, insya Allah. Jadi kalau udah ketemu sin, yang ini tadi ya, yang ini tadi apa namanya? Yang ini tadi, ini nih. Kalau udah ketemu huruf ini, jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan udaranya. Nah, jangan ragu-ragu, ya kan? Jangan ragu-ragu mengeluarkan udaranya. Ya, contohnya tadi, ya sebagian kecil ini ya. Ini potongan-potongan ayat Quran, insya Allah. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Kita nanti masuk ke syiddah dan rafawah. Jadi apa tadi? Hamas artinya apa? Udara yang mengalir. Singkatnya gitu aja. Udara yang mengalir. Kalau jahar, udara yang tertahan. Jadi jahar, udara yang tertahan. Kalau hamas adalah udara yang mengalir. Nah, sekarang kita beralih ke bab yang kedua, yaitu syiddah dan rafawah. Nah, syiddah rafawah ini berkenaan dengan suara. Kalau hamas dan jahar tadi berkenaan dengan udara, sedangkan ini berkenaan dengan suara. Syiddah artinya adalah suara yang tertahan. Nah, tertahannya aliran suara. Nah, jadi kita fokus kepada syiddahnya ya. Nanti rokhawah itu adalah setelah dari syiddah itu. Rokhawah ini mengalirnya aliran suara. Kalau syiddah tertahannya suara. Tertahannya suara. Nah ini tadi contohnya. Semuanya coba dimatikan. Semuanya disukunkan. Ya. A. Coba antum merasakan. Itu mengeluarkan udara nggak? Enggak kan? Dia tertahan. Secara udara, secara suara, dia tertahan. A. Nah, walaupun dia hidup, dia tetap tidak ada udara dan suaranya tertahan. A. Kemudian aj. Jangan aj ya. Tadi kita udah bahas ya. Jangan aj, tapi aj. Jadi tengah lidah nempel ke langit-langit atas. Aj. Nah, jangan aj, tapi aj. Aja. Jajiju. Nah, itu masih jajiju. Jajiju. Nah, nempel di sini. Jajiju. Nah, itu masih ada dikit ya. Butuh latihan memang. Jajiju. Jadi dimatikan. Aj. Jajiju. Nah, dia tidak ada hamas, tidak, suaranya pun tertahan. Aliran suaranya tertahan. Jajiju kan tertahan kan? Apalagi mati. Aj. Mati dia. Sekaligus kol-kolah itu ya. Kemudian da juga gitu. Da. Ini tertahan suaranya. Da. Dan juga tidak ada udara. Jangan da. Jangan da. Gitu. Tapi da. Bulat. Suaranya bulat. Dadidu ade. Jangan. Di mana tempatnya coba? Di mana tempatnya tadi? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Tempelin. Nempel di sini. Da. Da. Jangan da. Betul, bagus. Jangan da, tapi da. Nah, lidahnya kayak diinjek. Da. Nah, ya. Jadi kalau dia ini apa di dalam sifat dia tertahan suaranya. Ade. Da, di, du, tertahan. Gitu ya. Oh, juga gitu ko. Ako. Coba ngomong ko. Ini awas jangan ko tapi
O. Buletin lagi. O. Nggak ada udaranya. O. Jangan ko. Ini punya siapa ini? Punya ka. Kalau bacanya ko, ko, berarti ini ka. Salah ini. Bahaya. Buletin. O. Tadi di mana tempatnya? Di pangkal lidah. Pangkal lidah paling belakang, nempel ke langit-langit yang lunak di atas. O. Tempelin. O. Dirasakan. O. Kayak orang dicekek loh. Nah. O. O. Nah, dia secara sifat tertahan suaranya. Ako. Nah, ako. Oqiku ako. Qiku ako. Jangan kakiku. Tapi oqiku ako. Coba. O. Qi. Ako. Ditempelin dulu. Ako. Nah, ako. Nah, ko. Ako. Nah, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, gitu ya. Jangan falaq, tapi falaq. Dipantulkan. Falaq. Ya, tertahan ya. Jangan begitu juga huruf-huruf yang lainnya ini. O, ba, ka, kecuali ini. Nah, ini ndompleng dia. Dia ndompleng, istilahnya menumpang juga di syiddah. Jadi kalau ka sama ta bisa dia hamas, bisa dia syiddah. Bisa hamas, bisa syiddah. Secara udara dia bisa mengalir, secara suara dia tertahan. Nah, gitu. Jadi ka. Secara suara dia tertahan, tapi secara hamas dia mengeluarkan udara. Ka. Nah, ka. Ya kan? Apalagi kalau mati. Ak ini syiddah, itu hamas. Ya kan? Allahu akbar. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau takbir jangan akbar lagi ya. Akbar. Ya, emang harus seperti itu. Ya, saya gitu ya. Sama juga ta juga gitu ya. At-nya itu syiddah, nya itu hamas. Atta. Tatitu. Nah, itu secara sifat dia udaranya tertahan. Tetapi dia mengeluarkan hamas, ya. Tatitu. Tapi secara suara dia tertahan. Ini secara zahirnya memang secara kasat memang nggak begitu terlihat. Ya, secara audio ya, tapi menurut keterangan ini dia seperti itu. Jadi secara udara, secara suara dia tertahan, tetapi secara hamas dia mengeluarkan udara, secara sifat mengeluarkan udara. Jadi kalau mau dihafalkan ini ajid qatim bakata. Atau yaitu langsung aja ajada qata. Nah, cara ngafalnya syiddah seperti itu. Ajada qotoba kata. Kalau enggak tiga. Ajada qotoba kata. Nah, inilah syiddah. Nah, suara yang tertahan. Nah, selebihnya daripada syiddah ini berarti dia rokhawah. Rokhawah artinya suara yang mengalir. Nah, ini dia mengalirnya suara. Jadi selebihnya daripada ajid qatim bakata ini berarti dia rokhawah. Termasuk tadi huruf-huruf yang ada di hamas tadi. Ya kan? Ini namanya rokhawah. Nah, rokhawah. Jadi apa lagi? Nah itu. Ini namanya rokhawah. Ya. Kalau ini tadi kan suaranya tertahan. Kalau ini rokhawah dia mengalirnya udara. Mengalirnya suara. Jadi mengalir suara. Terus apa lagi? Yang dia tidak ada di ajid qatim bakata tadi. Ajada koto bakata. Nah, tadi ya. Jadi lawannya daripada syiddah adalah rokhawah. Syiddah tadi artinya apa? Suara yang tertahan. Rokhawah artinya suara yang mengalir. Huruf-hurufnya di luar huruf-huruf yang ini tadi. Nah, di luar ini. Jadi yang dihafalin cuma satu ini aja.
Kalau dia tidak ada di sini berarti dia rokhawah. Nah gitu aja. Berarti dia rokhawah, berarti dia hamas. Kalau hurufnya tidak ada di sini. Nah gitu ya. Jadi syiddah artinya suara yang tertahan. Kemudian di tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah ini ada namanya tawasud atau bainiyah. Bainiyah. Jadi suaranya bisa mengalir, bisa tertahan. Hurufnya terkhusus yaitu hurufnya ini lin wa umar. Lin Umar. Nah, kalau disingkatnya gitu. Lin Umar. Nah, jadi cukup keren ya. Lin Umar. Kalau mau dipisah lana amaro. Lana amaro. Nah, ini dia bisa tertahan, bisa mengalir. Jadi al. Nah, sedikitnya tertahan, sedikitnya mengalir. Al kalau dia disukunkan itu. La. Nah, tertahan terus dia mengalir. La. Nah juga itu an dia secara suara dia tertahan tapi dia rokhawah mengalir. Anna na. Kemudian ain juga itu. Ah. Itu yang mengalirnya itu tadi. Iya kana. Ini rokhawah namanya. Sekaligus dia dikatakan sebagai bainiyah karena dia di pertengahan. Dia tahu dia wasat di pertengahan. Separohnya mengalir, separohnya tertahan. Nah, gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Tekan dulu. Ta'in. Nah, ya. Kemudian mim juga gitu. Dia separohnya tertahan, separuh mengalir. Ma, mi, mu. Tertahan dan mengalir. Ro juga itu. Ro, ri, ru. Separohnya tertahan, separohnya mengalir. Nah, makanya di tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah ada lin umar, ada bainiyah. Atau tawasud. Tawasud di pertengahan. Jadi huruf-hurufnya terkhusus di sini. Nah, jadi gini Pak ya, ini kita mempelajari ini sekedar teori. Tapi juga nanti akan kita praktekkan itu. Jadi harus dipahami ya semampu kita ya. Semampu kita dipahamkan, nanti langsung dipraktekkan. Nah, kalau enggak cukup menghafalkan hurufnya saja. Jadi kita mengerti, kalau la ini dia bainiyah. Nah, kalau ha dia hamas, gitu kan? Kalau ba dia syiddah. Nah, gitu. Jadi secara teori. Sebenarnya ini kegunaannya nanti pada waktu ujian praktek sebetulnya, ujian ini, pada ujian teori. Nah, ya, ini kita udah 3. Sekarang kita masuk yang keempat yaitu ini tadi ya, ini tatbik-tatbiknya ya. Cara-cara pengucapan tata caranya. Pengucapan daripada bainiyah tadi itu. Tapi ini nggak begitu penting insyaallah. Nah, ini tadi, ini menunjukkan penekanan kepada huruf ain. Nah, dia sampai tengkuk sini dia tuh. Jadi ini namanya katub epiklotis. Kalau antum makan minum ini lewat sini nih. Ini lewat sini dia. Kalau makan minum lewat sini. Nah, disinilah tempat keluarnya a dan ha. Jadi dia yang kayak ular ini, epiklotis ini dia main dia. Nah itu, main gitu nih. Nah ya. Sekarang kita ke yang keempat yaitu isti'la dan istifal. Isti'la artinya suara yang tebal. Suara yang tebal karena atau terangkatnya suara dikarenakan pangkal lidah yang naik ke atas. Nah, ini dia. Jadi pangkal lidah antum tuh naik ke atas, maka akhirnya dia suaranya menebal. Hurufnya ini kho, so, bo, ro, po, o, sama vo. Jadi o-nya sama aja, nggak ada yang berubah. Jangan berubah itu. Itu yang menyebabkan dia menjadi tebal karena dia terangkat nih, pangkal lidahnya terangkat. Pangkal lidahnya ini. Nah, ini nih ya. Jadi gini, o. Nah, konsonannya kalau dalam bahasa Indonesia o. Nah, baru tambah hurufnya ho, so. Nah, terus bo. Jangan monyong, jangan bu, tapi bo. Antara o dan a, antara a dan o. Bo, so. Kemudian ro, po, o,
Saya jangan k tadi ya. O. Terus vo. Vo di sini. Vo. Vo. Nah, semuanya konsonannya sama. O-nya itu. Karena asbabnya adalah dia mengangkatnya pangkal lidah ini. Mengangkat pangkal lidah. Nah, jadi yang kita hafalkan jadi ini istilahnya namanya isti'la. Isti'la, huruf yang tebal. Huruf tebal tuh ini. Sodo, tobo. Sodo, tobo, ditambah lagi ko, go, ko. Nah, ini dia huruf-hurufnya. Di sini nggak termasuk dia ro ya. Ro nanti ada hukumnya sendiri namanya takhfim. Takhfim juga artinya tebal. Jadi tapi dia tidak termasuk di dalam kategori isti'la. Karena dia lidahnya kan tidak mengangkat. Dia ada lidahnya di sini, ya kan? Lidahnya ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Ro. Tapi nanti dia sifatnya adalah takrir atau apa namanya? Takfim. Takfim. Ro, tetap o juga, ro, tapi dia bukan pangkal lidah yang mengangkat, karena dia tidak terkategori di sini, tidak terkategori sebagai huruf-huruf isti'la, huruf yang tebal. Nah, lawannya isti'la ada istifal. Nah, berarti dia suaranya mendatar atau tipis atau ringan, sama aja. Jadi hurufnya di luar daripada huruf-huruf ini. Misalnya ha, za, sa, ba, di luar huruf ini yang tidak ada hubungannya dengan o itu. Nah, berarti dia namanya secara istilah namanya istifal. Nah, suara yang mendatar. Dikarenakan tidak terangkatnya pangkal lidah, dia lempeng kayak gini, dia tidak terangkat ke sini. Nah, tidak terangkat ke sini. Jadi suaranya ringan. Ha, za, ba, sa. Suaranya ringan. Ta, suaranya ringan ya. Nah, inilah namanya istifal. Kemudian yang terakhir, mau idbak dulu ya, idbak ya. Nah, jadi ini isti'la dan istifal ya. Tadi suara yang tebal, suara yang ringan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Boleh juga gitu. Alladzi, nah ingat ya, ini di sini tadi kita udah belajar ya, jangan ditekan. Lidah jangan tekan. Jadi alladzi. Cuma nempel aja. Alladzi. Lidahnya keluarin. Nah, gitu. Tapi jangan ditekan, jangan neken. Namanya alladzi, jelek dia. Alladzi. Alladzi kho udah masuk belum tadi istilah? Kho, masuk kan tadi kho? Istilah. Masuk ya? Berarti tebelin kho. Alladzi khalaqaka fasawwa. Ini ada apa ini? Ini namanya apa? Yang udah belajar nih. Ini namanya mat tabi'i. Ya, alif ya, mat tabi'i. Ini ingat, ini ada tasydid ya. Fasawwa. Fasawwa. Karena ada tasydid. Ya, fasawwaka fa'adalak. Dimatikan aja nih. Fa'adalak. Jangan, tapi dalak. Jangan dibawa ke ko. Dekat masuk maju ke depan lagi. Dalak. Nah. Ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ihdinas. Nah, mulai dari sini ini udah siap-siap ke huruf so. Ihdinas li. Sli ya ini. Nah, ini nih kebanyakan para imam ada di sini. Bacanya ada yang baca sin, ada yang baca shin di sini. Sangat berbahaya ya. Ihdinas li. Sli. Jangan shin. Sli. Sli. Coba oi. Oi. Ditambah s. Sli. Sli. Jadinya sli. Nah, sli, jangan shi, jangan dikasih y, jadi shin dia. Nah itu maknanya nanti berubah maknanya. Nah ini ya, ini tadi apa? Sifat apa tadi? Dina. Fahassahu syakhsun sakata. Sifat apa tadi? Hamas. Ya. Dina, ini sifat hamas.
Ihdinas. Nah, ini sifat apa? Nas. Apa sifatnya? Fahassahu syakhsun sakata. Ada nggak di situ? Fahasahu syakhsun. Sakata. Nggak ada ya? Berarti dia masuk ke isti'la. Isti'la dia masuk ya. Ihdinas sli. Coba. Sli. Jangan pakai bibir, tapi pakai lidah. Jangan sui, tapi sli. Sli. Kalau dilambatin, soi. Oh. Soi. Soi. Sekarang dicepetin. Soi. Soi. Lebih cepat lagi. Sli. Sli. Nah, itu bagus ya. Sli. Ihdinas sli. Nah, harus seperti itu. Harus seperti itu. Gak boleh ihdinas si. Jadi sin gak boleh. Ihdinas siratal. Sli ini ada mat ya, mat tabi'i. Ihdinas siratal. Nah, ini nanti kita belajar namanya inhiraf. Siratal. Nah, al tadi ya. Lele, lala tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Apa tadi? Mus ini apa? Sifatnya apa? Hamas. Naam ya. Kalau udah berarti dia hamas. Naam ya. Mustaqim. Nah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, gitu ya. Ihdinas, ditampilkan desisnya di sini. Tampilkan ihdinas sli. Ini bukan hamas ya. Nanti dia kita belajar di sifat yang tidak memiliki lawan namanya sofir. Ihdinas sli. Ihdinas sli. Nah, jangan ihdinas si. Ihdinas sli. Sli. Sli dilekuk. Kemudian yang terakhir alladzina hum ini namanya ikhfa hakiki. Ini namanya nun sukun bertemu dengan so. Dibacanya dengung, berdengung sebanyak 4 harokat. Alladzina hum angnya ini bukan ang biasa ya, tapi dia udah menuju so. Salatihim sahun alladzina hum salatihim sahun. Terus un sama kayak bismillahirrahmanirrahim, harus jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Harus jelas. Jangan alhamdulillahirabbil alamin. Ini namanya hilang. Hilang huruf 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, ini kurang tepat. Kurang tepat baca kayak gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tempatkan tadi di mana? Ujung lidah di gigi seri atas, gusi. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, bibir. Maliki yaumiddin. Harus jelas gitu. Jangan sampai hilang, jangan hilang gitu. Berarti dia menghilangkan huruf yang 1. Nah ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Coba. Alladzina hum nah, ya. So tebel ya, sola jangan sola tapi sola, jangan sola tapi sola, tebal. Karena asbab tadi dia apa? Mengangkatnya nih pangkal lidah, mangkat ya. Alladzina hum an salatihim sahun. Sekali lagi. An salatihim. Nah, tadi antum ya akhi Afandi, ini jangan ditahan karena dia sukun. Cuma nanti ada pelajaran namanya menyempurnakan sukun. Ya tadi itu tapi jangan itu namanya gunnah. Jadi salatihim sa langsung dia. Jangan salatihim
nah jangan gitu. Nah, jadi yang namanya sukun-sukun itu jangan ditahan, tapi disempurnakan aja. Sama kayak tadi, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, itu disempurnakan sukun namanya atau waqaf. Menyempurnakan sukun atau waqaf. Ya, di sini ya. Jadi ini namanya isti'la dan istifar. Nah, kemudian yang terakhir ada itbaq dan infitah di bab sifat yang memiliki lawan. Jadi ini sifat ya. Jadi ini berlawanan ya. Itbaq artinya adalah suara yang terkumpul. Ini lebih menegaskan kepada isti'la tadi. Isti'la tadi artinya apa? Suara yang tebal. Suara yang tebal atau mengangkatnya suara ke langit-langit. Nah, ditambah lagi, ditegaskan lagi dengan itbaq ini. Itbaq ini terkumpulnya suara. Nah, jadi seperti ini. Setelah ini dia nempel ke sini, kemudian dikumpulkan lagi suaranya di sini. Nah, inilah huruf-hurufnya. Wo, 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 wo. Nah, harus seperti itu suaranya. Nggak boleh sada, taga. Ini namanya ringan. Harus tebel. Wo, 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 wo. Harus tebal. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sudahlah dia nempel pangkal lidahnya ke langit-langit, kemudian dikumpulkan suaranya di tengah mulut ini. Di tengah mulut dikumpulkan. Wo, 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 wo. Nah, sama, semuanya sama, kecuali makhrajnya aja. Kalau ini tadi makhrajnya di mana? Wo. Di mana makhrajnya? Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas tempel. Wo, wo. Nah, kemudian to. Tadi to di mana? Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. To, to, sliroto. Nah, to, nggak boleh sliroto. To, ini salah. Sliroto. Bulat. Kemudian bo. Di mana tadi tempatnya? Makhrajnya. Bo di tepi lidah. Tepi lidah bertemu dengan gigi geraham atas. Bo, bo. Dirasain gerahamnya nempel di sisi lidah. Bo, bo. Nah, kalau so tadi di mana? Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. So. Dahulukan hamesnya. So, so. Bukan hames ya, sofir. So, so. Nah, gitu ya. Nah, inilah tadi ya. O itu. Itu namanya itbaq. O itu. Sobopovo. Nah, jadi jangan lupa ya, kalau mengucapkan huruf keempat huruf ini jangan sadataza ringan gitu, jangan. Kalau bisa ditebalkan. Sobopovo. Tebalkan. Nah, inilah tadi sifat-sifat yang memiliki lawan, sifat-sifat yang berlawanan ya. Ini itbaqnya nih, tatbiknya. Was, kalau ini apa namanya ini? Ini apa namanya? Ini namanya hamzah wasol. Kalau udah ketemu yang seperti ini namanya hamzah wasol. Hamzah wasol pasti dia mendompleng dengan alif. Nah, pasti alif. Nah, ini banyak ya, banyak kaidahnya. Tapi kebanyakan ini tidak digunakan. Langsung melebur kepada huruf yang setelahnya. Melebur kepada huruf yang setelahnya. Ya. Was. Tisu. Was ya, ini was. Jadi jangan was, tapi was. Wah. Wastona'tuka li nafsi. Wastona'tuka li nafsi. Wastona'tuka li nafsi. Ini jangan lupa ya, jangan tu, tapi tu. Nah, yang ini to, awas jangan to. Wastona. Nah, langsung ke ain. Wastona tuka li nafsi. Ini juga ini mat tabi'i ya. Ini ya yang tidak terlihat. Ini ya sukun ini. Li nafsi. Tuka li nafsi. Nah. Kemudian ini nih do huruf qalqalah bukan? Bukan ya, berarti dia di istitolah. Jadi gini, wow, jangan wad, nah, jangan wad.
Ini ada orang-orang yang menyamakan ini dengan dal. Jadi bahasanya wade juga ini. Ada. Ini harusnya di rem. Wad, 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 ribe. Wad, ribe. Wad, ribe lahum masalan ashabal qaryah. Qaryah. Nah, ini namanya idgham mimi. Nanti ada belajar kita di hukum ya. Ini namanya pertemuan antara mim dan mim ini namanya idgham mimi. Ditambah lagi tasydid. Tasydid ini, maka dia bertambah panjang. Wadriba lahum mathalan ashabal qaryah. Kalau nafasnya nggak nyampe, berhentinya di sini. Qaryah. Nah, tadi ini nih masalan. Kenapa masalan? Karena ini tanwin ya. Ini fathatain bertemu dengan hamzah. Ya kan tadi? Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang ditenggorokan. Maka dia dibaca jelas. Jadi jangan masalang a. Nah, jangan gitu ya. Ini harusnya masalan. Masalan ashabal qaryati idjaa. Boleh juga di sini. Nih, aneh juga gak nyampe. Ashabal qaryati idja'ahal mursalun. Harus jelas gitu. Terus ini nih bendera bertemu hamzah. Ini rumus ini aja ya, rumus singkat aja. Pokoknya kalau antum ketemu bendera ini dengan hamzah, maka dia panjangnya berapa? 4 harokat. Jangan dilebihin. Ini panjangnya cuma 4 harokat. Kalau dia benderanya berdiri sendirian, baru itu namanya mat lazim. Dia 6 harokat, tidak ada hamzahnya. Tapi kalau bendera bertemu dengan hamzah, maka dia dibaca 4 harokat. Ini mat wajib muttasil ini namanya. Ini namanya mat wajib muttasil. Sama kalau mat ini ada 2 ya, mat wajib sama mat jaiz. Tinggal nanti dia dalam satu kata atau di dalam luar kata. Itu panjang nanti itu, insya Allah. Jauh itu, masih jauh ya. Ini sekedar singkat jauh, karena antum sudah baca Quran kan, biar tahu. Kalau singkatnya, kalau bendera bertemu dengan hamzah, maka dipanjangkan 4 harokat. 4 harokat, jangan lebih, jangan kurang, jangan lebih. Ya. Ashabal qaryati idja'ahal mursalun. Boleh juga gitu. Paham ya? Kemudian la tarkabunna tabaqan jangan tapi siap-siap ke huruf po. Jangan tapi tabaq. La tarkabunna tabaqan tabaq. Karena dia apa tadi? Kenapa kayak gitu? Karena tadi ini kategorinya sifatnya apa tadi? Ini istila, tebal. Maka dia waktu mendengung juga harus ditebalkan. Jangan angto. Salah ini. Angto ini salah, tapi tebelin. Tobako. La tarkabunna tabaqan tabaqo. Tabaqo. Nah, ini tadi ini apa namanya? Ini namanya apa? Ini yang ini. Tanwin bertemu dengan ain. Namanya apa? Izhar halqi. Izhar halqi. Dibacanya jelas. Yang ini nggak boleh dibaca dengung. Karena dia huruf-huruf yang ditenggorokan. La tarkabunna tabaqan. Nah, ini salah ya. Harusnya kon, karena dia tanwin bertemu dengan ain. Ain tempatnya di mana? Tengah tenggorokan. Nah, di tengah tenggorokan kan. Jadi setiap tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf-huruf yang ditenggorokan, maka jangan didengung. Nah, gitu aja. Jangan digunah, jangan didengung. Dia dibacanya jelas. Dibacanya jelas. Ya, kalau ini namanya ikhfa. Oh ya, tadi Anda belum sebutkan ya. Namanya ikhfa haqiqi. Ikhfa haqiqi. Ya, jadi dibacanya dia mendengung. Dipanjangkan sampai dengan 4 harokat. La tarkabun
طبقا عن طبق. Gitu ya. Nah, ada yang mau coba baca di sini? Insya Allah kita selesai sebentar lagi. Yang sifat yang tidak memiliki lawan nanti kita di minggu depan aja. Sifat yang tidak memiliki lawan nanti insya Allah. Nah, ini ada sofir, ada qalqalah, ada lin, kemudian ada inhiraf, nah, ya. Kemudian ada takrir tadi ya roh, kemudian ada tafasyiyah. Iya, ya makanya sambil talaki. Kalau sambil talaki nanti akan jelas. Jadi prinsipnya gini Pak, jadi prinsipnya kita kan berikhtiar ini ya, berikhtiar. Jadi yang dilihat itu kan sebetulnya majelisnya, sebetulnya. Hasilnya Allah yang memberikan kan. Yang penting kita meniatkan diri kita duduk di majelis ini untuk mendapatkan hidayah. Sambil kita berikhtiar, sama kayak kita bekerja kan, bekerja di berdagang atau bekerja di kan itu, ikhtiarnya dulu. Hidayahnya Allah yang ngasih, kan gitu. Tapi kalau nggak sama sekali, mau gimana dapatnya gitu. Gimana dapat duit ya nggak kerja gitu. Nah itu dunia ya. Kalau akhirat, nah, barakallah. Iya itu. Nah, jadi paling tidak kita berusaha dulu. Selagi organ tubuh kita belum cacat. Ya, gigi masih lengkap, lidah tidak ada yang cacat, kerongkongan nggak ada yang cacat. Nah, harus diusahakan sempurna sebagaimana Rasulullah mengucapkan itu. Kan tujuan kita hanya mengcopy paste. Semua kegiatan ibadah kita ini hanya mengcopy paste daripada Rasul kita Muhammad SAW dan para sahabat as-salafus salih. Ya kan? Nah, dengan kita belajar ini, paling tidak kan kita menyerupai lah, tidak apa mengikuti bukan menyerupai. Paling tidak gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, semampu kita. Ya kan gitu. Dengan duduknya kita ini aja walaupun kita belum bisa, kata Allah, kata Rasulullah berapa? Satu huruf itu berapa? Berapa? Terbata-bata. Berapa? Dua. Kalau sempurna berapa? 30. Satu huruf. Alif, lam, mim kata Rasulullah kan. Saya tidak mengatakan alif, lam, mim itu 3. Tapi alif, lam, mim. Kali 30 berapa? Sedangkan Al-Fatihah itu berapa semuanya? Terbata-bata kata Rasulullah 2. Paling tidak seperti itu. Nah, kita ini kan dalam rangka berusaha. Berusaha untuk menyempurnakan gitu kan. Tapi tidak sempurna juga gitu. Hanya yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Dan kita tidak maksum, yang maksum hanya Rasulullah. Ya, yang tadi ya. Nanti minggu depan insya Allah kita belajar sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu sofir. Ini hurufnya ya. Sofir artinya suara yang tajam. Nah, itu namanya sofir. Selain tadi daripada tadi, selain apa tadi yang tadi apa namanya? Hamas ya. Nah, hamas itu dikuatkan lagi dengan namanya sofir ini. Tadi kan so nggak termasuk di hamas ya, so kan nggak termasuk dia. Semasuknya dia di sini di sofir. Dia bukan hamas tapi sofir. Tapi kalau sin dia masuk di sofir. Dan zai juga tadi nggak masuk ya. Fahatsahu syakhsun sakata. Ada nggak zai sama so? Nggak ada kan? Kalau fahatsahu sa masih masuk. Berarti dia fahassahu oh ya so ya. Fahassahu syakhsun sakata. So dan sa masuk kepada hamas. Ya, afwan, Anda lupa. Ya. Ya, jadi sin dan za so ini masuk kepada hamas dan sofir. Suaranya tajam. Nah, dahulukan itu, baru sebut hurufnya. Kemudian yang kedua ada qalqalah. Nah, ini ya. Ini yang kalau kita dulu belajar namanya baju di toko. Nah, kalau kami di sini qotobajadin, qotobujadin atau qotobajada, sama aja. Atau baju di toko, nah, sama aja. Nah, jadi di sini do tidak termasuk ya. Jadi jangan do dipantulkan, jangan huruf do dipantulkan, nggak boleh. Karena do sifatnya nanti dia ada namanya istitolah. Do namanya istitolah. Nah ini shin, nah ini istitolah. Suaranya memanjang. Ghairil maghdubi alaihim walad. Nah, ini namanya istitalah. Yang suara yang kayak tertahan ini tadi. Nah, ya. Ya, jadi kalau tadi ya, jangan sampai dipantul menambahkan huruf hamzah di sebelahnya ini. Jadi jangan akok.
jangan ato, abe, aje, ade. Nah, jangan seperti itu. Tapi dipantulkan ako, apo, abe, aje, ade. Nah, jadi jangan ada di belakangnya itu. Nah, ya. Ya, kemudian nanti ada namanya lin. Lin artinya suara yang lembut. Kenapa lembut? Ketika dua huruf ini dia sukun. Sukun. Jadi gini. Au, ai, bau, bai. Nah, ini namanya lin. Ini namanya suara yang lembut. Kemudian nanti ada inhirof, suara yang menyimpang. Al. Tadi ya. Al. Jangan al, tapi al. Jangan jangan ar, tapi or. Or. Ro. La. La. Ro. Nah, ini namanya inhirof. Sirotol. Jangan sirotol. Sirotol. Tapi sirotol. Won. Sirotol. Nah, itu namanya inhirof. Ini ya, bentuk-bentuknya inhirof tuh seperti ini. Nah, dia menyimpang ke sini. Kalau lalala dia di sini, lalala. Kalau lalala, nah di sini. Larinya dia ke samping sini dia. La ya. Lalala, jangan lalala, tapi lalala. Dia melebar, lidahnya melebar. Nah, gitu ya. Sama juga roro, roro, sama juga. Nah, ini ro, ini la. Kemudian ada takrir nanti. Takrir artinya suara yang bergetar, tidak boleh berlebihan. Jangan tapi up, er. Jangan tapi suaranya bergetar sedikit saja. Kemudian nanti ada tafashi. Nah, ini tadi ya. Tafashi yaitu tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas, menyisakan celah yang sedikit. Nah, ini kategorinya bukan sofir ya, tapi dia hamas. Hamas nanti dia. Dikuatkan lagi dengan namanya tafashi. Kemudian istitalah. Suaranya memanjang. Ingat tadi harus ada suara yang ngerem itu tadi. Ghairil maghdubi alaihim walau Nah, ini namanya istitalah. Jangan ghairil maghdubi alaihim walat. Nah, ini kurang tepat. Ini kurang bagus. Karena kurang sifat yang ini. Walau bolid. Walau. Nah, harus ada istitalah. Namanya istitalah. Kalau walat nanti jadi da. Kemudian yang terakhir nanti kita ada gunnah ya. Gunnah itu nanti ada beberapa tingkatan, yaitu akmal matakun, kemudian kamilah, kemudian nakisah, dan angkos. Akmal matakun, kamilah, nakisah, angkos. Akmal matakun ini nun dan mim yang bertasydid tadi. Inna, amma. Nah, itu namanya akmal matakun. Gunnah ini ya. Jadi gunnah ya. Gunnah itu artinya dengung. Dengung yang paling sempurna yaitu akmal. Nah, kemudian yang kurang sempurna sedikit yaitu kamilah. Karena dia mukhfah. Mukhfah artinya ikhfa. Ikhfa itu bukan gunnah tapi samar. Jangan angsa. Tapi terus kalau fa, siap-siap di fa. Elfa. Jadi jangan angfa. Jangan semuanya dibawa ke sini. Dibawa ke ng. Angsa, angfa. Tapi kalau ikfa itu dia samarnya disesuai dengan makhrajnya. Bukan ang, tapi elfa. Terus kalau sa, elsa. Kalau za, elza. Kalau zo, elzo. Jangan ang, tapi elzo. Nah, jadi ikhfa itu samarnya atau dengungnya itu di tempat makhrajnya. Nah, bukan semua di ng. Kalau ng ini tempatnya cuma di k. Angka. Kalau o nanti masuk ke dalam lagi. Lebih dalam lagi dia. Bukan angko. Kalau angko punya k. Iya. Kalau yang ng yang murni, yang ng, ang itu punya k doang. Punya k aja. Angka. Innal abrara yashrabuna min ka'sin. Nah, ini pakai k.
pakai ikhfa yang huruf K. Ang, kalau ko, elko, elko, elko. Zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Apa kalau di ko ada itu ya, yang dia masuk ke dalam. Elko, elko. Ya ke dalam lagi. Kalau K, angka, biasa aja. Angka. Kalau ko, elko, angko. Ya, itu kamilah. Kalau nakisoh nanti terkait dengan namanya izhar, halki tadi. An'a, an'a, anha, anho, anho. Nah, ini nakisoh. Karena dia mendengung tapi sedikit sekali. Cuma an itu sudah mendengung itu. Dengung, tapi sedikit. Kemudian kalau nakisoh, ini asbabnya karena dia nun dan mim yang berharokat. Kita nyebut nah, gini aja udah dengung dia. Nah, udah dengung tanpa kita sadari, itu udah dengung. Nama, nah udah dengung. Nah ini namanya angkos. Nah jadi gunah ini dibagi atas 4, akmal matakun, kamilah, nakiso, angkos. Insya Allah minggu depan kita praktekkan di pelajari tentang sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Baru nanti kita praktek di sini ya. Di sini. Ini apa Ana bagikan aja ini PDF. Bagikan aja ya. Oh gitu. Ya sekaligus nanti ini juga nih materi-materi ini aneh bagiin aja nanti. Ada kirim ya. Supaya bisa dibaca di rumah kan. Insyaallah. Barakallahu fikum. PDF bisa kok di print. Bisa. Dikonversi ke Word nanti bisa. Anda mau ngeprintnya nggak itu nggak sempat sebutan. Banyak makan ini ya. Oh gitu. Karena ini slideshow kan? Iya ini slideshow. Yang PDF aja. Oh gitu. Yang PDF ya ini Aisar ini. Ini kopian ini. Nah, ini di cap scanner. Nah jadi nanti insya Allah setelah materi kita semua selesai ya, sebelum belajar hukum kita sudah ke sini ya. Ya kalau memang bisa udah selesai nggak apa-apa. Di copy 10 dulu gitu misalnya. 10 lembar. Juz 1 aja dulu. Ini kan sampai juz 1 ini. Ini sampai halaman berapa ini? Juz 1 aja dulu. Nanti juz 2, ya untuk praktek ya, untuk talaki. Untuk talakinya. Nah, ini kan sampai halaman berapa ini ya? Sampai di panjang nih. Nah, ini udah masuk. Udah selesai. Nah, ini ya. Ini juz 2. Nah, juz 1 nanti sampai sini. Sampai sini. Pelajaran ke-32. 36 ya. Pelajaran ke-36. Nanti juga ada halamannya kok di pinggir-pinggirnya. Nah, nanti sampai dengan latihan ini. Latihan ini nanti ini. Najidu, khumila, dahito. Menyempurnakan huruf-huruf yang sudah kita pelajari tadi. Ya. Hasuro, sakhiro, khoroko, tasifu, so'ada, ayisa. Ini harus sempurna dulu. Ya, jadi nanti insya Allah di Qurannya jadi bagus kok. Insya Allah. Nah, itu ya, atas rahmat Allah ya, bi'idnillah. Ini ya, mulai dari sini. A, I, U, So, Si, Su, Ya, Yi, Yu, Po, Pui, Pu. Jadi bacanya nggak boleh A, I, U, nggak boleh ya itu. Karena kita mulai belajarnya nanti dari satu harokat. Kalau A, I, U itu 2 harokat. Nanti terbiasa akhirnya. Di Al-Quran jadi baca 2 harokat. Harusnya A, I, U, So, Si, Su, Ya, Yi, Yu, Po, Pui, Pu, Vo, Vui, Vu, Bo, Bui, Bu, Amina, Suila. Nah, seperti itu. Jadi bacanya dia tidak cepat tapi dia satu harokat. Nah, khalas, insyaallah. Barakallahu fikum. Gimana, akhi? TPA-nya iya, harusnya guru TPA duduk di sini dia. Duduk ya. Udah nggak apa-apa. Tapi kalau guru TPA kayaknya perlu dikoordinasi ya. Ya, paling tidak untuk guru TPA karena untuk generasi berikutnya kan supaya pengajarannya sama, seragam. Kalau untuk imam ya terserah mereka nggak apa-apa lah. Tapi
Mm-mm. Iya sih, memang iya. Iya, betul betul. Mm. Iya, 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 iya. Ya nggak apa-apa lah. Ya, ya kita tidak menyalahkan juga yang insya Allah memaklumi aja. Tapi yang terpenting untuk TPA kayaknya perlu, Pak. Untuk TPA itu gurunya suruh duduk. Kalaupun dia pernah belajar, nah anak pengen tahu gitu kan, gimana metodenya gitu. Soalnya kan nanti ngajar lagi. Nah itu kan, mm, nggak mesti teori-teori nggak apa-apa lah. Yang penting pengucapannya sudah benar aja. Pengucapan sudah benar dari mulai alif sampai iya itu tadi. Walaupun secara teorinya belum 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 paham betul gitu. Tapi yang penting kalau anak juga prinsipnya seperti itu aja. Yang penting materi sudah disampaikan, tapi cara pengucapan yang penting betul dengan cara mengikuti talaki tadi ini, talaki itu, nah, gitu kan. Jadi walaupun secara teorinya tidak memahami secara keseluruhan, tetapi secara prakteknya sudah benar gitu kan. Kayak misalnya 4 huruf tadi nih, sodo tozo ini, ketika dia kasroh nanti harus benar ini, sli li li li, kayak tadi kan. Nah ini harus ditalaki seperti ini, insyaallah. Barakallahu fikum. Kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.